Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu semangat dalam belajar di rumah. Video kali ini kita masih pada tema kedua, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, kita akan mencoba mengetahui isi cerita dengan membuat pertanyaan. Kita dapat memahami isi cerita dengan membaca yang cermat seluruh teks dan dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya. Kata tanyanya adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Contoh pertanyaan dari teks cerita halaman 39 yang berjudul tentang merawat burung kutilang yang terluka. Kata tanya apa? Apa yang dilakukan Salman dan teman-temannya? Nah, kalian apabila menyimak bacaannya, kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini. Kemudian, siapa? Siapa saja yang pergi bersama Salman? Nah, silakan kalian latihan membuat pertanyaan berdasarkan teks cerita dengan kalimat tanya kapan, mengapa, berapa, dan bagaimana. Selanjutnya anak-anak tentang cerita fabel. Apa itu cerita fabel? Cerita fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Fabel ini termasuk jenis cerita fiksi atau bukan kisah tentang kehidupan nyata. Jadi dia tidak benar-benar terjadi anak-anak ya. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Contohnya kerbau dan burung jalak dan banyak lagi cerita-cerita lainnya. Keberagaman karakteristik sifat. Nah, ini kita harus ketahui ya anak-anaknya, karena sebaiknya kita saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Kita itu sering berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan baik dengan kita. Misalnya berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan keluarga. Itu semua mereka memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh saling menghina, mengejek, dan menyakiti orang lain. Contoh keberagaman karakteristik sifat ini misalnya periang, pemalu, penyayang, dan tegas, serta banyak lagi ya sifat-sifat yang lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Nah, sekarang pada perkalian ya anak-anak ya. Contohnya pada soal cerita. Uwa Asep memiliki 6 kandang ayam. Dalam satu kandang terdapat 20 ekor anak ayam. Berapakah jumlah anak ayam Uwa Asep seluruhnya? Jadi, berdasarkan soal cerita ini, kita tulis kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya adalah 6 dikali 20. 6 didapat karena memiliki 6 kandang ayam. 20 karena setiap kandang ayam
terdapat 20 anak ayam. Jadi 6 dikali 20 sama dengan 120. Samakah hasil perkalian antara 6 dikali 20 dengan 20 dikali 6? 6 dikali 20 sama dengan 120. Sementara 20 dikali 6 sama dengan 120. Jadi 6 dikali 20 sama dengan 20 dikali 6. Nah, itulah sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Walaupun dibalik letaknya, hasilnya tetap sama. Nah, anak-anak, di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 142 yang berbunyi wa minal an'ami hamulatan wa farsha, yang artinya di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula untuk disembelih. Jadi, ayo kita menyayangi hewan sebagai salah satu cara bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan hewan yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Ustazah ucapkan untuk kalian semua yang sudah menyimak video pembelajaran Ustazah kali ini. Jangan lupa selalu belajar, selalu beribadah di rumah, sholat, mengaji, dan selalu semangat ya anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.